Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tetap kita panjatkan kehadirat Allah ya Rabbi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan inayahnya Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, nikmat yang tidak bisa dihitung, beberapa nikmat yang masih terasa oleh kita, yakni kita masih bisa bernapas sehingga kita masih bisa hidup dan menjalankan ibadah atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Begitupun Allah memberikan nikmat, yang mana nikmat itu la tuhsuha. Allah katakan dalam Al-Quran, la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Walaupun kita mempunyai IQ atau kecerdasan yang tinggi, tapi ketika kita ditantang untuk menghitung nikmat dari Allah, kita tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Yakni bersyukur. Dua nikmat yang sering kita lupakan, yakni kesehatan dan kesempatan. Ketika kita sehat, kita lupa atas waktu luang. Akan tetapi ketika kita mempunyai waktu luang, kita ada dalam keadaan sakit. Dan mudah-mudahan di momentum bulan Ramadan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum yang luar biasa. Di ibadah saum ini Allah katakan 10 hari pertama Allah akan berikan rahmat, yakni kasih sayang. Kedua, 10 hari kedua Allah akan berikan maghfirah, ampunan. Setiap dosa kecil dan besar Allah akan ampuni. Dan ketiga, 10 hari ketiga Allah akan menjauhkan dari siksa api neraka. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Yakni Nabi Muhammad adalah penyebar kebenaran, penyebar kebaikan, penumpas kebatilan, sehingga dengan wasilah ajaran dari Allah diturunkan kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad, sehingga sampailah kepada kitanya, insya Allah, yang masih mengikuti ajarannya, yang masih meneruskan risalah-risalah, insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam mukadimah saya sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 183, yang insya Allah untuk seluruh kaum muslim dan umat mukmin sudah mengetahui dan sudah tidak aneh lagi. Akan tetapi tidak ada salahnya kita untuk sama-sama belajar mengenai Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau kita artikan secara perkataan, ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan seruan kepada orang-orang mukmin, dikhususkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan, telah dituliskan. Dalam artinya adalah telah ditetapkan dan diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam, bagi kalian, bagi kita sebagai orang mukmin, orang muslim, telah diwajibkan untuk berpuasa. Kama kutiba, seperti halnya diwajibkan, min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
sebagaimana ditetapkan kepada orang-orang sebelum kita. Untuk apa? Capaian saum itu untuk apa? Dijawab oleh Al-Quran Al-Baqarah 183 adalah di akhir kalimat, di akhir ayatnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian atau kita bertakwa. Setelah kita diwajibkan saum dan harus memanfaatkan di bulan Ramadan, dan kebetulan sekarang sudah memasuki 10 hari kedua, yang mana mudah-mudahan kita akan diberikan ampunan oleh Allah. Makanya Rasul katakan ketika di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak beristighfar. Bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi di bulan-bulan yang lain kita harus istighfar, beristighfar, bermuhasabah, berintrospeksi diri. Kita tidak bisa mengklaim bahwa diri kita sudah baik, bersih dari dosa. Yang bersih dari dosa hanyalah malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kita sebagai manusia, kadang kita beriman, kadang kita mengingkari. Itu yang sering kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini bisa menjadi perubahan bagi diri kita. Dan biasanya di bulan Ramadan ini, saking mulianya bulan Ramadan ini, orang yang biasanya berbuat kemaksiatan di bulan-bulan yang lain, tapi ketika datangnya bulan Ramadan, sehingga seperti ada rem, kita berhenti dalam melakukan maksiat. Artinya kita malu. Malu ketika datangnya bulan suci kita masih bermaksiat. Makanya kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan la'allakum tattaqun. Ada kalimat takwa. Menurut Al-Raghib Al-Asbahani, at-taqwa adalah hifdzun nafsi amma yusim, menjaga diri dari berbuat maksiat, dari berbuat dosa. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di momentum Ramadan ini, kita menjalani puasa dengan rasa takwa. Bukan hanya kita menjalankan perintahnya saja, tapi kita harus ada rasa takut kepada Allah. Boleh jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir. Kita laksanakan di bulan Ramadan ini bukan hanya menahan dari makan dan haus seperti halnya hadis tadi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa ruginya orang yang saum hanyalah menahan haus dan makan. Akan tetapi ketika datangnya bulan Ramadan, kalaulah orang-orang itu beriman, dia merasa bahagia sebelum datangnya bulan Ramadan. Sehingga ada istiadat atau tradisi sebelum bulan Ramadan itu ada munggahan. Tapi kita sebagai orang mukmin merasa bahagia. Kita sudah disampaikan, sudah ada di bulan Ramadan. Kalau kita dilihat tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, kalau kita bertafakur, 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, dan 1 minggu seperti 1 hari. Kalau kita bertafakur, menafakur diri, dan kenapa waktu ini terasa lebih cepat? Bisa jadi itu waktu itu terasa lebih cepat kalau kita tidak memanfaatkan waktu. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Quran surat Al-Asr, wal asri, dan demi masa. Allah katakan dan demi masa. Allah bersumpah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Walaupun dalam waktu, dalam aktivitas yang lain. Jangan sampai aktivitas-aktivitas itu mengenyampingkan hal ibadah yang biasa kita lakukan. Dalam hal sholat, ini
pengingat usikum binafsi. Saya berbicara ini bukan berarti saya merasa lebih benar, akan tetapi usikum binafsi, saya berwasiat untuk diri saya sendiri. Umumnya bagi yang insya Allah menonton di tayangan ini, bahwa Allah berjanji, Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusri, bahwa manusia ada dalam kerugian. Makanya dalam Ramadan ini kita jangan sampai dapat hanya makan, menahan nafas, makan dan haus saja. Akan tetapi pergunakan dengan sebermanfaat, dengan hal-hal yang bermanfaat. Takutnya apa? Ketika Ramadan sudah beres, biasanya di 10 hari terakhir, kalaulah kita tahu ada peristiwa yang luar biasa, tanggal 17 Allah turunkan, makanya kita harus mempunyai target bagi diri kita untuk kedepannya. Kita akan mengisi di bulan Ramadan ini dengan hal yang apa? Hal positif apa hal yang negatif? Kalau kita dengan datangnya bulan Ramadan tidak ada perubahan, maka tanyakan kepada keimanan kita, tanyakan kepada diri kita. Mungkin diri kita belum bisa menerima hidayah dari Allah. Nauzubillahi min dzalik, ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, sehingga dengan kumandangnya adzan kita sudah lalai, sudah merasa itu bukan kewajiban. Nauzubillahi min dzalik, berarti itu hatinya seperti batu yang keras. Ketika datangnya hidayah, mereka merasa tuli, tidak mau mendengar kebenaran. Nauzubillahi min dzalik. Makanya dengan adanya la'allakum tattaqun, kita harus merasa takut, harus taat kepada Allah, dan harus lebih khusyuk. Ditakutkan, tidak tahu tahun depan apakah kita masih bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Biasanya kalaulah orang yang menganggap ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka akan bersungguh-sungguh, akan benar-benar melaksanakan ibadah. Jangan hanya kita menahan haus dan lapar, itu hanya formalitas. Akan tetapi ketika saum itu al-imsak, menahan diri dari segalanya, menahan diri dari amarah, menahan diri dari nafsu. Makanya dalam bulan Ramadan ini manfaatkan dengan hal-hal yang positif. Jangan hanya saum saja kita laksanakan, tapi baca Al-Quran. Setiap satu huruf dalam Al-Quran Allah akan berikan 10 kebaikan, dan insya Allah Allah akan berikan pahala berkali lipat dalam bulan Ramadan. Bahkan Allah berikan maghfirah, bahkan Allah berikan apa? Dijauhkan di dalam siksa api neraka. Itu yang dicita-citakan oleh kita. Dan mudah-mudahan ketika sudah beresnya bulan Ramadan, kita tidak menjadi muslim yang muslimah, akan tetapi kita harus menjadi muslim yang seutuhnya. Ketika di bulan yang lain setelah bulan Ramadan, harus sama dengan bulan Ramadan, kita baca ayat Al-Quran. Kalau di bulan yang lain tidak ada tarawih, kita laksanakan tahajud. Harus ada dampak perubahan. Kalau kita di bulan yang lain setelah bulan Ramadan tidak ada perubahan, itu hanya menjaga atau menahan haus dan laparnya saja. Jadi akan terasa hampa. Bagi kita sebagai orang mukmin dan Islam yang melaksanakan ibadah saum, itu akan lebih memacu diri sehingga menjalankan puasa dengan lancar. Dua keterangan dari tadi Al-Baqarah, kemudian ada hadis. Mudah-mudahan menjadi guna dan manfaatnya bagi diri saya, khususnya bagi yang mendengarkan dan menonton tayangan mengenai keutamaan di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya. Saya mohon maaf kalaulah dalam ucapan saya ada yang tidak sesuai dengan hati para penonton, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.